semua. Sebentar. Nah, ada bang ya? Ada bang ya? Bang coba kok. Bang, saya mah. Oke. Sini ya, sini ya. Udah. 1, 2, 3. Bentar. Anda boleh cek audio dulu. Kami cek aman. Udah. 3, 2, 1. Bagaimana terkait dengan pemeriksaan hari ini, siapa yang dihadirkan dan ada alat bukti apa sebagainya? Ya, jadi dari tadi siang hari ini sampai sekarang masih diperiksa di BAP itu masih ada 3 orang tua murid yang di BAP dan belum selesai, mungkin sampai jam 10 malam ini belum selesai karena banyak sekali materi yang ditanyakan. Tapi 2 sudah selesai, 1 secara relawan yang ada Bang Dev, yang 1 lagi adalah salah satu orang tua murid. Jadi memang pertanyaannya banyak karena yang ditanya adalah sejauh mana anak-anak ini menjadi korban dari kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Depok dan jajarannya. Jadi sejauh mana anak-anak ini menjadi korban. Pertama, aspek mentalnya ditanya. Kedua, apakah anak mengalami stres atau depresi. Yang ketiga, apakah anak-anak ini kemudian semangat belajar atau tidak, atau turun. Dan yang keempat adalah apakah anak-anak ini punya niat lagi belajar dan nilainya bagaimana, itu juga ditanya oleh pendidik. Apakah punya dampak terhadap anak-anak. Nah, jawaban dari orang tua tentu saja dampaknya ada, karena ada anak yang sampai menangis, kemudian juga traumatis juga ada. Jadi ini yang dijawab oleh orang tua murid, dan tadi juga kami itu berdiskusi dengan pimpinan penyidik PPA mengenai apakah perlu konseling psikologis terhadap anak-anak. Jawabannya memang harus, karena dibutuhkan dalam penyidikan. Nah, jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Fakultas Psikologi UI, Pak Agus Hakim. Tadi saya sudah ngobrol sama beliau. Oke, nanti anak-anak nanti akan dibawa kemari dulu. Rabu 74 akan dibawa kemari di Jakarta, dibawa kemari untuk di konseling dulu di sini. Setelah itu dibikinkan surat untuk asesmen di Fakultas Psikologi dan disiapkan administrasinya. Bang, mungkin bisa digambarkan sebagai tenaga pengajar gitu bang, kondisi di lapangan seperti apa? Dan kondisi anak-anak untuk psikologinya terutama bang? Kondisi waktu kita masuk itu kan berarti mulai masuk ke area lingkungan sekolah tuh hari Senin 14 November. Kalau aktif mengajarnya di tanggal 15 seterusnya. Artinya ya pertama mereka kayak semacam kaget lah, karena kehadirannya bukan guru tapi relawan. Tapi berangsur-angsur ke sini ya, kalau bicara bagaimana mereka bersosialisasi cepat, urusan dengan relawan itu cepat, komunikasinya juga bagus. Tapi kalau misalnya terus ada hal-hal yang kesedihan atau murung atau segala macam di momen-momen tertentu kita ketemu di depannya. Itu yang disampaikan kepada penyidik juga bang dalam Itu juga disampaikan dalam pertanyaan. Tadi ada berapa pertanyaan yang diajukan? Kurang lebih kalau ke saya sendiri 15 lebih. terkait dengan kondisi anak juga. Ya kalau relawan terkait kondisi apa yang dilihat ketika 14 sampai dengan berakhirnya masa relawan. Mungkin dari orang tua murid bang, terkait bang untuk kondisi anak-anak sekarang dari yang sebelumnya ketika mulai tidak bisa belajar dan saat ini sudah mulai, kondisi seperti apa bang perkembangannya bang? Semenjak 14 Desember ya, semenjak apa pengumuman dari wali kota dan wali kota statement itu kan, ya kalau kondisi berangsur agak membaik, tapi sebelum itu memang kondisinya berdrop kebanyakan. Berarti membaik seiring dengan dimulainya kembali KBM ya bang? Karena ada harapan guru udah masuk, gitu, sebagian ya, walaupun belum sepenuhnya masuk, tapi sebagian sudah masuk. Berarti kan udah mulai tahun semester baru, berarti guru-guru udah beberapa udah ada yang masuk bang sekarang? Terakhir kemarin sih baru 6. Kemarin itu kapan? Sebelum pembagian rapot, setelah ujian kan ada remedial, setelah remedial itu terus beberapa hari kemudian ada 6 guru yang masuk. Kurang Desember lah, tapi saya lupa tanggal.
Berarti belum sepenuhnya efektif KBM ya Bang ya? Setelah dari yang di alasan ditunda itu Bang? Belum, jadi belum dikembalikan 100% seperti awal, belum. Jadi masih terpecah. Jadi masih terpecah di PC 3 dan PC 5. Gitu. Jadi apa statementnya dari wali kota pun masih saya menurut saya masih ambigu gitu. Gitu. Jadi Terkait apa tuh? ya terkait masih ada, jadi kasarnya yang mau sekolah di PC 5 silahkan, PC 3 silahkan, PC 1 silahkan. Harusnya kan dikembalikan lagi semua ke awal gitu. Harapan orang tua seperti itu, biar apa kan ada murid-murid juga yang kangen sama temennya gitu kan, alasannya adalah mereka rindu sama temennya untuk berkumpul kembali gitu lah, gitu. Yang ditekankan kepada penyidik hari ini apa sih Bang yang disampaikan sebagai orang tua murid gitu Bang? Lebih tepatnya sih sebenarnya kalau mereka menekankan apa sih kerugian murid-murid gitu. Yang paling jelas adalah dampak yang paling kita lihat adalah nggak ada guru. Artinya kan beda lah ketika relawan yang mengajar dengan kan juga kita pernah lihat di apa video-video itu bahwa ada murid-murid yang nangisin gurunya. Gitu. Seperti itu. Jadi lebih dampak kerugian adalah tidak hadiran guru itu membawa dampak besar buat murid-murid. Bang, kembali kalau misalkan lihat di lapangan, untuk saat ini guru-guru yang mengisi itu untuk di kelas berapa aja sih? Kalau yang saat ini yang terakhir saya lihat sih itu ada di kelas 2, kelas 4, terus juga ada di kelas 6, gitu. Terus juga ada di kelas 3, ada juga kelas 3. Tapi tidak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 ada yang gabungan. Enggak semua, karena kan masih terpecah. Masih terpecah itu. Murid itu masih terpecah. Nah untuk yang kelas yang tidak ada guru atau pelajarannya itu seperti apa di lapangan kondisinya Pak? Apakah ada guru juga yang merangkap jabatan untuk mengajar atau sudah?